Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah baik semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab tentang Al-Quran sebagai wahyu Allah. Nah jadi nanti tujuan dari pembelajaran kita pada kali ini yang pertama adalah kalian dapat memahami pengertian Al-Quran dengan baik. Setelah mampu memahami, kemudian mampu untuk menyimpulkan materi Al-Quran sebagai wahyu Allah dengan baik pula. Dan yang terakhir, anak-anak sekalian dapat mengomunikasikan nama-nama Al-Quran. Nah, maka dari itu, materi kali ini harus didengarkan dengan baik sehingga nanti tujuan pembelajarannya dapat tercapai. Siap? Oke, alhamdulillah. Mari kita langsung ke materi. Langsung saja. Jadi, Al-Quran itu adalah kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Nah, kitab-kitab yang diimani oleh umat manusia sebelum Al-Quran itu diantaranya kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Jadi umat Islam kita harus mengenal Al-Quran sebagai pedoman hidup. Maka dari itu kita sebagai umat Islam harus memahami serta mengerti pengertian dan juga hal-hal yang terkait dengan Al-Quran sehingga bisa menerapkan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pengertian Al-Quran itu para ahli, para ulama itu memiliki pengertian yang berbeda atau pemahaman yang berbeda. Jadi ada beberapa, yang pertama yaitu menurut Syekh Muhammad Khudari Baik. Jadi beliau mendefinisikan Al-Quran itu adalah lafadz atau firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran untuk dipahami isinya dan selalu diingat yang disampaikan dengan cara mutawatir yang ditulis dalam mushaf dan juga yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Yang kedua, menurut Subih Saleh, Al-Quran itu merupakan kitab yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang ditulis dalam mushaf-mushaf yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah membacanya. Dan yang ketiga yaitu Muhammad Abduh. Jadi beliau Muhammad Abduh mendefinisikan Al-Quran sebagai kitab adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf yang terpelihara dalam dada atau hati orang-orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yaitu orang-orang Islam. Nah, meskipun pengertian Al-Quran ini berbeda-beda, namun maknanya tetap. Jadi Al-Quran itu memiliki unsur bahwa Al-Quran adalah firman Allah, kemudian lafadznya berbahasa Arab, diturunkan kepada Nabi Muhammad, kemudian ditulis dalam mushaf yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, itu tadi materi tentang pengertian Al-Quran. Nah, selanjutnya adalah materi tentang nama-nama Al-Quran. Jadi, Al-Quran sebagai kitab Allah itu memiliki banyak nama. Di antaranya yang paling populer itu adalah Al-Quran, kemudian Al-Kitab, Al-Furqan, Az-Zikr, dan At-Tanzil. Nama Al-Quran adalah yang paling populer dan juga yang paling kita lekatkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita tentu masih ingat bahwa Al-Quran itu artinya adalah bacaan atau yang dibaca. Ini dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 185, Al-A'raf ayat 204, dan At-Toha ayat 2. Yang kedua yaitu Alkitab. Al-Quran sering juga disebut sebagai Alkitab atau Kitabullah, artinya kitab suci Allah. Alkitab juga bisa diartikan yang ditulis. Nah, dalilnya dari penamaan ini
terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 2, kemudian Ali Imran ayat 3. Nama Al-Quran Al-Furqan selanjutnya itu artinya pembeda. Maksudnya Al-Quran itu adalah yang membedakan antara yang hak dan juga yang batil. Nah, yang keempat, Az-Zikr. Az-Zikr ini artinya memberi peringatan. Jadi Allah itu melalui perantara Al-Quran memberikan peringatan kepada manusia. Ini dijelaskan pada surat Al-Hijr ayat 9. Dan yang terakhir nama Al-Quran At-Tanzil. Nah, jadi At-Tanzil ini artinya yang diturunkan. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad melalui perantaranya siapa? Iya, malaikat Jibril untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Nah, itu materi tentang nama-nama Al-Quran. Materi yang terakhir hari ini yaitu menganalisis perilaku orang-orang yang memahami Al-Quran. Nah, sudah kita ketahui bahwa Al-Quran itu adalah sumber pertama ajaran Islam. Setiap muslim memiliki kewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi di Al-Quran itu terdapat petunjuk tentang perintah-perintah serta larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran itu memuat berbagai pedoman dasar bagi umat manusia yang berkaitan dengan keimanan, akidah, tuntunan ibadah, budi pekerti, dan juga lain-lain. Nah, sebagai kitab tuntunan bagi setiap muslim, hendaknya setiap muslim itu sendiri dapat menjalani kehidupan menurut tuntunan Al-Quran, yakni dengan menerapkan budi pekerti dan etika yang dilandasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam diwajibkan untuk menjalani kehidupan sesuai tuntunan Al-Quran, baik dalam kesendiriannya maupun di tengah-tengah pergaulan masyarakat, baik masyarakat yang homogen maupun heterogen, berpikir, bersikap, dan bertindak menurut tuntunan Al-Quran. Jadi kita ketika hidup di dunia itu harus selalu berpegang teguh kepada Al-Quran. Apapun yang kita lakukan itu harus berpedoman kepada Al-Quran, karena pada dasarnya Al-Quran itu berisi perintah dan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini cukup itu yang kita pelajari. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Kita akan lanjutkan minggu depan di materi yang berbeda. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua dan untuk saya di sini. Sekian, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.